menyertai kami, dan penyertaan-Mu itu lebih dari apapun Tuhan, segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami Tuhan, sampai pada kesudahan. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, katakan yang terutama, terutama bagiku. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu
boleh hidup, bahkan kami ya Tuhan boleh Kau selamatkan semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak bisa kami balas dengan apapun. Tapi kami mau memberikan hidup kami ya Tuhan untuk Engkau. Dan kami mau melekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ucap syukur buat hari ini. Bila kuasa firman bekerja dalam setiap hati kami. Membangun kami. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami ucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya ada anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu setiap saat dalam hidupnya. Iya, semua itu karena anugerah Tuhan. Kita harus betul-betul memahami ya, bahwa hidup kita ini anugerah yang harus kita hargai, yang harus betul-betul kita nikmati dan kita mau sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan ya, karena itu adalah anugerah. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul tentang berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Untuk bagian ini memang saya membutuhkan mungkin 2 kali khotbah, kan mungkin saya lanjutkan dalam minggu depan. Jadi saya harap ya Bapak Ibu yang hadir hari ini minggu depan bisa hadir lagi supaya tidak tertinggal ya satu kesatuan dari firman Tuhan ini. Tentang berakar, bertumbuh, berbuah. Ini sebetulnya merupakan pengajaran dasar di dalam kekristenan gitu ya. Seharusnya kita sudah paham gitu ya. Namun saya diingatkan ketika 1 bulan lebih ya yang lalu saya mengikuti seminar Hagai di Bandung. Di situ ditekankan karena pesertanya lebih khususnya ibu-ibu gembala, bagaimana gembala itu untuk memastikan bahwa jemaat itu sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengalami Kristus dan dilahirkan baru supaya mereka kuat. Sehingga pengajaran atau khotbah tentang yang dasar ini ya perlu untuk diulang juga supaya kita betul-betul, dan saya ingin Bapak Ibu Saudara khususnya yang hadir saat ini juga memastikan bahwa kehidupan Bapak Ibu semua itu sudah sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Sebuah tanaman itu lebih penting akar atau buah? Coba dijawab, ayolah jawab. Lebih penting mana? Lebih penting akar. Ya, akar itu lebih penting ya. Supaya tanaman itu kokoh, supaya tanaman itu tumbuh, supaya tanaman itu berbuah, harus ditunjang oleh akar yang kuat. Ya. Nah, kehidupan Kristen, orang-orang percaya itu seperti pohon buah. Ya. Ada banyak metafora yang dipakai oleh Yesus juga di Perjanjian Lama ya, bagaimana tentang kehidupan orang percaya itu dibandingkan dengan kehidupan pohon ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Mazmur 1 ayat 1 seperti pohon yang ditanam tepi aliran air ya. Di Yeremia 17 juga orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air ya. Yesus juga mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur yang benar ya. Ada perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, yaitu menggambarkan kehidupan orang Kristen juga. Jadi kehidupan kita ini kita umpamakan seperti pohon ya, seperti pohon yang tentunya diharapkan pohon yang menghasilkan buah. Ada pohon-pohon yang memang
tidak berbuah ya, ada pohon yang tidak berbuah. Ya, sekedar tanaman hias, mungkin kayak pohon di depan ini yang mungkin jadi pelindung jalan, yang depannya tidak tahu pohon apa saya ya, tidak ada buahnya ya. Memang dari satu pohon itu tidak selalu buah yang dinikmati ya, tidak selalu buah yang berguna. Pohon jati itu untuk diambil kayunya ya, itu dari hal yang lain gitu ya, perumpamaan yang lain ya. Nah, tetapi khusus dalam apa yang ingin saya sampaikan ini adalah tentang kehidupan yang berbuah ya, karena itu saya beri judul berakar, bertumbuh, kemudian berbuah. Dan tentu setiap buah yang dihasilkan dari setiap pohon yang Bapak Ibu tanam mungkin ya, itu pasti diharapkan buah yang lebat, buah yang enak ya, buah yang enak untuk dinikmati ya. Dan itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Kalau saya ini memang enggak suka nanem gitu, enggak males gitu ya, urusan tanaman ya. Itu kalau Bapak Gembala tuh masih suka nanam apa gitu ya. Saya ini memang enggak terlalu enggak suka gitu ya. Tapi kayak kalau ada tanaman ya senang gitu, apalagi kalau dapat buahnya gitu ya. Nah, Ibu Feliana tuh, aduh tanaman buahnya banyak, ada lengkeng, ada durian, ya, ada pisang, ada apalagi kedongdong, mangga gitu. Kalau dikirimi buahnya senang banget saya, nggak mikir bagaimana nanamnya, bagaimana dia berusaha ya untuk berusaha tanaman itu menghasilkan buah ya. Nah, buahnya kalau enak lagi, apalagi waduh kalau dikirimi durian yang enak, itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kan buah itu tidak semudah itu dihasilkan dari sebuah pohon gitu ya. Itu ya karena kita tadi sudah mengatakan bahwa yang lebih penting itu akar. Mari kita belajar tentang bagaimana berakar ya. Nanti kita akan baca banyak ayat-ayat, Ibu, ada banyak ayat-ayat yang akan kita baca. Nanti mungkin ada Bapak Ibu juga yang saya ajak untuk membaca bersama-sama. Nah, kita akan membaca bersama-sama Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7a saja. Kita baca bersama-sama ya kedua ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, surat yang ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose ini adalah kepada jemaat yang bukan orang yang belum percaya, tetapi kepada jemaat, orang-orang yang sudah menerima Yesus. Karena itu dikatakan tadi di ayat 6 itu, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ayat ini berbicara kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan. Dan dilanjutkan, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Nah, bagaimana supaya tetap di dalam Dia? Kamu harus berakar di dalam Dia. Ya. Nah, akar ini menjadi bagian penting dari sebuah tanaman karena menjadi penopang kokohnya tanaman. Ya, memang ada berbagai macam jenis akar. Ya, ada akar tunggang, ada akar serabut. Ya, ada akar gantung, ya, ada akar napas. Saya sempat lihat-lihat lagi pelajaran tentang akar ini. Ya, tapi yang pasti ya akar itu menopang, salah fungsinya menopang bertumbuhnya tanaman. Selain itu dia menjadi pensuplai untuk menyuplai makanan untuk tanaman itu bertumbuh. Ya, nah kita tidak bicara soal pelajaran tentang akar-akaran ya, tadi kita belajar berakar di dalam Kristus. Ya, tadi dikatakan kamu sudah menerima, kamu telah menerima Kristus. Nanti kita perhatikan ya firman Tuhan. Nah, bagaimana menerima Kristus ya? Kamu ini yang orang-orang yang sudah diselamatkan ini tadi ya, kamu sudah menerima Kristus ya. Nah, kita tadi kan dikatakan kamu, siapa kamu ini? Ya, kamu ini orang-orang yang sudah terima Kristus, artinya ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Ya, orang-orang yang sudah dipilih Allah.
kita baca itu ya, jelas ya di situ ya, tertulis ya. Efesus 1 ayat 4 dan 5, jelas di situ ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kamu ini, orang-orang yang menerima Kristus ini memang orang-orang yang sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, memang ini teologi ya tentang pemilihan awal, ini predestinasi, ini teologi reform. Ya, ini banyak menimbulkan kontroversi. Ada yang tidak setuju bahwa orang itu dipilih dulu ya baru dia percaya. Tapi saya tidak akan membahas ini karena nanti panjang dan nanti saudara cukup puyeng nanti ya. Ya, tapi kita yakini saja ayat ini ya. Saya ingin mengajak kita mempercayai, meyakini, mengimani ayat ini bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum ada apa-apa. Ya, dunia dijadikan, penciptaan sebelumnya di dalam Kejadian 1 dan ayat 1 tuh enggak karu-karuan bentuknya, enggak tahu saya gimana menggambarkannya. Dunia itu sebelum dijadikan ya. Dan itu Tuhan sudah pilih kita. Ya, karena kemahakuasaan Tuhan. Ya, dan orang-orang yang dipilih Tuhan di antara sekian banyak, ya ada ayat mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, itu teologi ayat ini agak sukar juga, saya masih menafsirkannya, saya masih pelajari dulu yang dipanggil ini lalu gimana ya. Tapi yang pasti kita harus yakini, Bapak Ibu harus yakini, Bapak Ibu tidak sekedar dipanggil tapi dipilih. Mau jadi orang yang dipanggil apa yang dipilih? Nah, tidak semua. Mak Jen tuh loh yang jawab spontan gitu loh. Yang lain mau jadi orang yang dipanggil tok atau yang dipilih? Dipilih. Ya. Dan kalau kita yakini kita ini orang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan supaya apa? Supaya menjadi tulisannya masih ada loh, apa? Kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ya, dengan kasih semata-mata karena anugerah, Ia menentukan kita dari semula. Jadi sebelum lahir tuh kita ini sudah dipilih Tuhan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, sesuai kehendak Tuhan. Loh, kalau gitu Tuhan tidak adil. Kok ada yang tidak dipilih? Ya, kalau berbicara tentang adil, semua manusia akan mati, binasa karena dosa, karena upah dosa itu mati. Maut. Semua kalau berbicara tentang adil, semua itu harus binasa. Yang dipilih ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Lalu ndak adilnya Tuhan di mana? Ya. Ndak adilnya Tuhan di mana? Kalau mau adil kita semua, kita kenapa dipilih? Kasih karunia sesuai kerelaan kehendak-Nya, suka-sukanya Tuhan. Apakah Tuhan lalu memilih itu ya random pokoknya dari orang-orang di Keraksaan ini wis dicawuk, ini orang-orang yang ada di sini. Tidak sakarep-karepnya Tuhan tanpa tujuan, tanpa rencana, tidak. Sesuai kerelaan dan ada kehendak Tuhan di situ. Sesuai kerelaan kehendak-Nya. Ya karena kehendak Tuhan, kita bersyukur kita masuk di dalam kehendak Tuhan itu. Ya, ini pertama ya, bahwa kita ini sudah menerima Kristus, kita sudah dipilih ya, itu kamu yang sudah menerima Kristus. Nah, bagaimana kita itu menerima Kristus? Ya, bagaimana kita bisa menerima Kristus? Kalau manusia duniawi tadi kan tidak masuk orang-orang pilihan, orang-orang berdosa, itu orangnya mati rohani, terpisah dari Allah. Ya, dia tidak bisa melihat terang Injil, tidak bisa melihat terang Injil. Ya, tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 3. Kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Yuk baca yang keras. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya.
yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi mereka orang dunia itu, ya, yang bukan orang-orang beriman, mereka tidak bisa melihat terang Injil. Mungkin ya dengar khotbah, mungkin mereka mungkin juga pernah dengar khotbah atau dengar orang ngomong tentang Injil, tetapi tertutup bagi mereka. Ya, mereka tidak bisa melihat apa sih istimewanya Injil. Ya, orang-orang yang katakan tidak percaya karena pikiran mereka dibutahkan oleh ilah zaman ini, ya, oleh ada kuasa kegelapan yang membutahkan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya tentang kemuliaan Injil Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Jadi dengan kata lain, sebaliknya Bapak Ibu semua yang bukan orang-orang yang tidak percaya, berarti Bapak Ibu seharusnya bisa melihat cahaya Injil, bisa menerima kebenaran Injil. Amin. Amin. Ya, kita karena kita ini orang-orang percaya sudah. Siapa yang mengerjakan itu semua di dalam kita? Ya. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau tidak, ya kita seperti ini, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tidak bisa menerima yang berasal dari Roh Allah, sedangkan kita bisa menerima. Berarti apa yang bisa kita terima dan menjadikan kita orang-orang percaya ini karena ada Roh Allah yang bekerja di dalamnya, ya. Roh Kudus bekerja, ya, di dalam orang-orang percaya kepada orang-orang pilihan untuk menghidupkan rohnya yang tadi dikatakan mati tuh, ya, di ayat yang kita baca tadi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mati rohani, terpisah dari Allah, yang tidak bisa melihat cahaya Injil. Dan untuk menghidupkan itu tidak bisa dirinya sendiri, ya. Karena itu Roh Kudus bekerja kepada orang-orang pilihan Allah, menghidupkan rohnya kembali untuk dia bisa melihat cahaya terang kemuliaan Injil. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus semata-mata. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kalau ada orang, anak-anak yang dilahirkan dari keluarga Kristen, ya biasanya otomatis dia Kristen. Bisa memang setelah dewasa mereka punya pilihan yang lain. Tetapi saya percaya orang tua yang benar-benar mengerti tentang arti keselamatan ini, bagaimana dia akan menanamkan nilai-nilai kebenaran Injil itu kepada anak-anaknya. Karena itu penting bagi orang tua yang punya anak-anak masih kecil, tanamkan Injil. Ya, jangan hanya penting untuk memberi mereka pengetahuan secara kognitif. Ya, itu penting, tetapi lebih penting bagaimana menanamkan tentang Injil itu supaya sampai dewasa mereka tidak akan terhilang. Ya, itu peran orang tua. Tanamkan nilai, kenalkan siapa Kristus, meluangkan waktu untuk mengajar anak-anak terang kebenaran Injil. Ya, jangan cuma ya kumpul anak-anak jalan-jalan menikmati, ya di tengah-tengah hubungan kita dengan anak-anak, tengah-tengah kita pergi bersama-sama jalan-jalan mungkin di jalan. Ya, ulangan kan begitu mengatakan kepada perintah kepada orang tua. Ya, ajarkan itu. Ya, ketika kamu duduk, ketika kamu berbaring, ketika kamu di perjalanan, bahkan ditempel di tiang-tiang pintu rumah, bahkan diikat di kepala, diikat di tangan hukum Taurat itu. Nah, bagaimana kita harus menanamkan Injil? Ya, jangan cuma diajari, pokoknya belajar di sekolah, bahkan ada orang tua yang tidak pernah urusi anaknya, pokoknya makan cukupi, kebutuhannya dicukupi, tidak pernah berbicara tentang firman, tidak berbicara tentang Kristus. Ya, itu nanti urusan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu punya tanggung jawab, tapi tanggung jawab terbesar adalah sang pemilik anak itu, orang tua yang dititipi anak itu. Jadi penting menekankan bagaimana pentingnya Injil kepada anak-anak. Siapa Yesus itu, kenapa kita harus percaya, supaya mereka tidak terhilang nantinya. Ya, nah kita lanjut.
bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat yang keempat dan kelima, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita sudah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya dahulu sebetulnya sebelum Bapak Ibu percaya kepada Kristus, Bapak Ibu semuanya juga sudah mati, ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekarang hidup, artinya tidak terpisah dari Tuhan. Bukan mati itu dalam arti secara fisik, ya, tetapi kita semua dulu termasuk orang-orang yang mati yang karena dosa yang sudah terpisah dari Allah dan akan dilanjutkan dengan kematian kekal, ya. Tapi kita dihidupkan kembali, ya. Kita dihidupkan kembali. Kalau kita dihidupkan kembali berarti ya kita menjadi orang-orang yang hidup dan kita akan kemudian diselamatkan karena kasih karunia. Kita akan diselamatkan, ya. Jadi mari Bapak Ibu percayai bahwa kita semua adalah orang-orang yang hidup oleh kuasa Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Bagaimana kita mengalami kelahiran baru ini, bagaimana? Ya, kita lihat di dalam Yohanes 3 ya ayat 6 ya, saya bacakan aja secara cepat ya. Yohanes 3 ayat 6 ya sampai ayat yang ke-8. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Dengan demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini pembicaraan Nikodemus yang datang malam-malam kepada Yesus. Nikodemus ini seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang paham tentang Taurat, tetapi ketika dia melihat ada Yesus muncul ya dengan perbuatannya, dengan mujizat-mujizatnya, ya, Nikodemus ini mempercayai. Banyak orang Farisi yang tidak menerima Yesus, tapi Nikodemus ini merasa Yesus ini orang yang diutus oleh Allah. Ya, guru, Nikodemus ini di ayat sebelumnya mengatakan, menyebut Yesus itu guru-guru. Ya, aku tahu ya, engkau adalah rabi yang diutus oleh Allah. Ya, tapi jawaban Yesus di ayat berikutnya, kalau kamu tidak dilahirkan baru kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Seolah-olah sepertinya tidak nyambung, ya, apa yang dikatakan Nikodemus dengan jawaban Yesus. Tapi Yesus ingin menegaskan bahwa ya Nikodemus ini harus melihat Yesus itu sebagai Mesias, bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai pembuat mujizat, ya. Dan bagaimana kemudian Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru, bahwa setiap orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus masih tidak ngerti. Bagaimana orang yang sudah lahir keluar dari rahim ibunya, masa harus kembali masuk dalam rahim ibunya lagi? Ya, masih belum paham. Ya, padahal engkau pengajar, kata Yesus. Ya, belum paham. Lalu Yesus mengatakan, ya, seperti angin bertiup, ya, kita bisa mendengar bunyinya, ya, tapi kita nggak tahu. Ya, dari mana tiba-tiba ada angin datang? Ya, memang kalau kita tahu dari pohon-pohon yang bergerak, kalau bergeraknya ke arah sana berarti angin itu datang dari sana. Ya, tapi kalau tidak ada itu kita tidak tahu dari mana dia datang, kemana ia pergi. Ya, demikianlah dengan setiap orang yang lahir baru, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu yang kita tidak bisa lihat, tapi kita akan bisa merasakan. Ya. Bagaimana bisa? Ini memang ada, kalau saya mendengarkan pengajaran tentang ini, saya banyak belajar juga dari pendeta Esra Soru, ditanya jawab itu, lalu ada yang tanya, ada jeda enggak waktu? Ya kita ini enggak bisa mengatakan ya lahir baru kemudian percaya itu jangka waktunya berapa lama, tapi yang pasti orang yang dilahirkan baru itu akan percaya.
Karena ini orang pilihan. Dia satu paket seperti yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29, tidak salah. Orang yang ditentukan dari semula, maka orang itu juga yang dipilihnya. Orang yang dipilihnya itu orang yang dipanggilnya. Orang yang dipanggilnya itu orang yang dibenarkannya. Orang yang dibenarkannya itu orang yang dimuliakannya. Jadi tetap orang yang sama itu, ya. Maka orang yang ditentukannya dari semula itu tadi, ya, orang itu juga dipilihnya. Dan orang itu terus itu ini satu paket, ya, satu paket yang Tuhan kasih, ya. Lalu ada yang tanya, bagaimana kalau orang itu sudah lahir baru, ya, dia kemudian mati, ya, tidak sempat bertumbuh, tidak sempat percaya. Sudahlah katanya itu, tidak usah tanya itu. Ini karya Allah itu karya yang sempurna gitu loh, ya, karya yang sempurna, ya. Tidak akan orang Tuhan tuh kasih satu paket itu, tidak akan kasih cuma separuh, ya, nanti separuhnya dia cuma menikmati separuh kemudian orang itu mati. Tidak, kita harus yakini pekerjaan Allah itu sempurna. Dia yang memulai sesuatu yang baik, dia juga akan menyelesaikannya. Filipi 1 ayat yang ke-6, ya. Jadi saya ingin menekankan di sini tentang bagaimana kita itu harus berakar, ya, seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus ini, ya, kamu harus dilahirkan kembali, ya, dilahirkan kembali, ya, karena kita ini dulunya adalah orang-orang yang sudah mati, ya. Jadi ada istilah yang mengatakan, ya, orang yang hidup 2 kali, ya, dia akan mati 1 kali. Ya, hidup 2 kali ini artinya kita hidup lahir dari seorang ibu, kemudian kita hidup lagi di dalam Kristus dalam kelahiran baru, kita hanya akan mati 1 kali. Nanti mati tubuh kita akan mati, ya. Tetapi orang yang hanya hidup 1 kali dari orang tuanya dilahirkan hidup, dia tidak mengalami hidup yang kedua dalam Yesus Kristus, dia akan mati 2 kali. Tubuhnya mati, ya, kemudian dia akan masuk di dalam kematian yang kekal. Tinggal Bapak Ibu pilih, ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di tempat ini sekarang mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu sudah mengalami kehidupan yang kedua. Amin. Bapak Ibu semua sudah mengalami kehidupan yang kedua, ya. Nanti mengalami kematian hanya 1 kali saja, ya. Nanti ada yang tidak mengalami kematian, bisa terjadi juga. Ketika Yesus datang, ada orang yang tidak mengalami kematian, dia akan diubahkan dalam sekejap bersama-sama dengan Kristus. Bisa terjadi, ya. Minta saja sama Tuhan, Tuhan saya tidak usah mengalami mati sampai Tuhan Yesus datang, ya, asal sehat, ya. Kalau nanti tidak mati-mati tapi tidak sehat, ya, bikin susah orang, ya. Nah, kita akan melihat kemudian terang kemuliaan Injil, ya, itu akan percaya, kan menjadi percaya orang yang sudah hidup ini tadi, ya. Orang mati kan susah, ya. Orang yang sudah hidup tadi dia bisa melihat terang kemuliaan Injil dan menjadi percaya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ini doa Yesus sebenarnya kepada Bapa, ya, telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang Tuhan Bapak berikan, Tuhan sampaikan kepada orang-orang ini dan mereka menerimanya. Ini ayat ini konteksnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya, orang yang percaya. Murid Yesus tidak hanya 12, ada banyak pengikut-pengikut Yesus yang juga menjadi murid, dikatakan ada 120 murid juga, ya. Dan ini doa Yesus untuk murid-muridnya, dan apa yang sudah engkau sampaikan kepadaku, sudah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya, ya, bahwa engkau yang sudah mengutus aku. Saya berharap, saya percaya bahwa firman ini, apa yang didoakan Yesus untuk murid-muridnya itu juga menjadi doa untuk kita semua saat ini, dan doa itu sudah terkabul bahwa kita menjadi orang-orang yang percaya, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Nah, kemudian pada orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, dan ini bisa tadi orang yang percaya ini mengaku, ya, di dalam Roma 10 kalau tidak salah dikatakan, ya, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Tidak bisa cuma mulutnya mengaku, ya, hatinya harus percaya, maka dia akan diselamatkan, ya. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan ini juga karena pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3b
mengatakan tidak ada yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu harus percaya ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan diabaikan. Kita ini kadang mengabaikan kehadiran Kristus dalam hidup kita, mengabaikan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ini tidak hanya bekerja di awal untuk melahirkan kita kembali, untuk membuat kita percaya. Tidak, tetapi Roh Kudus itu diberikan untuk tinggal dalam dunia ini, menyertai kita selama-lamanya, untuk membangun kita, untuk membuat sampai nanti kita berbuah sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Cuman kadang-kadang kita ini abai gitu. Kerja sibuk-sibuk sendiri, mengabaikan ada Roh Kudus di dalam hati kita. Tidak pernah diajak ngobrol ya. Tidak pernah diajak bersekutu bersama-sama. Kita sibuk dengan pekerjaan. Nanti kalau sudah ya malam datang berdoa. Ya minta sama Tuhan, ini Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Nah, kita tidak pernah bersekutu dengan Roh Kudus. Pada Roh Kudus ada di dalam kita. Ya tubuh kita ini adalah bait dari Roh Kudus. Roh Kudus diberikan tinggal di dalam dunia ini. Ketika Yesus naik ke surga, nanti kita akan hari Kamis memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kemudian 10 hari kemudian itu adalah hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ya, kemudian setelah itu nanti kita akan ada sepekan berdoa. Kalau dulu gereja-gereja konvensional dulu tuh ya 10 hari itu doa minta kepenuhan Roh Kudus. Ya, tapi kita tidak. Nah, sekarang sudah banyak yang tidak berprinsip seperti itu. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah datang, sudah dicurahkan dan tidak pernah diambil lagi. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita gitu. Nanti kita mengadakan acara sepekan berdoa, ini bukan berdoa minta penuhan Roh Kudus, tapi kita manfaatkan momen ini untuk kita berdoa syafaat, untuk kita berdoa bagi banyak hal yang perlu kita doakan. Ya, nah kemudian Roh Kudus itu akan memeteraikan kita menjadi anak Bapa. Ya, Roma 8 ayat 15 kita baca bersama-sama secara cepat 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Tidak ada di agama manapun yang menyebut Tuhannya itu sebagai Bapa, ya, kecuali di dalam kekristenan, karena Bapa menjadikan kita anak-anaknya. Roh Kudus ya, yang kemudian diberikan ketika kita bisa melihat terang Injil bahwa Yesus ini bukan manusia biasa, bahwa Yesus ini sekalipun dia menjadi manusia 100% tetapi dia adalah Allah 100% dan dia adalah Mesias ya, yang menyelamatkan kita, yang mati mencurahkan darahnya sampai tetes darah penghabisan. Kita pelajari minggu lalu ya, dan darahnya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia berkorban begitu rupa supaya kita hidup, supaya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan kita dijadikan anak. Tidak hanya sekedar ditebus, sudah diampuni dosanya seperti anak yang terhilang itu. Ketika dia kembali kepada bapaknya, dia tidak berpikir untuk jadi anak lagi. Ya, ini sebetulnya anak ini juga salah gitu ya. Dia tidak memahami tentang bapaknya. Ya, dia pikir bapaknya pasti tidak akan terima dia lagi. Ya, dia cuma mau jadi hamba. Ya, tetapi bapak itu ya tidak seperti itu ya. Si anak bungsu ini mikirnya cuma supaya aku ndak mati kelaparan ya. Dia bukan mau bertobat, dia tidak mau keinginannya kembali kepada bapak itu karena dia kelaparan, mau makan makanannya babi. Ketika dia bekerja sebagai penjaga babi, mau makan makanannya babi, ndak dikasih ya. Dia mikir, aduh aku di sini kelaparan, sedangkan hamba-hambanya tuh bapakku itu mereka cukup makan, wis aku tak pulang ya supaya makan. Dia rindunya bukan untuk bertobat, tapi bapak ketika anak itu kembali ya, bapak itu tetap menganggap dia itu anak dan menghargai dia sebagai anak dan bukan lagi sebagai hamba. Dan kita adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Ini yang harus kita pahami. Jangan hidup sama seperti orang dunia. Harus berbeda. Kita ini anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, warga negara kerajaan Allah. Hidup kita harus berubah.
Nanti kita akan lihat di bagian selanjutnya untuk kita bertumbuh dan berbuah. Ya, jadi dan kemudian kita melihat kalau di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kita akan dijadikan anak-anak Allah, bukan sekedar hamba. Memang di satu sisi ya, di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu memang ada banyak dimensi. Satu sisi kita anak, di satu sisi kita harus melayani Dia, karena Tuhan juga ingin kita ini menjadi hamba-hamba yang melayani Dia, karena pekerjaannya, proyeknya di muka bumi ini Tuhan ingin pakai kita, ingin melibatkan kita, bukan karena Dia tidak mampu. Dia punya berlaksa-laksa malaikat untuk bisa melakukan pekerjaan itu, tapi Dia menghargai kita untuk menjadikan kita rekan-rekan sekerjanya, kita menjadi hamba-hamba yang setia. Di satu sisi Yesus dikatakan di dalam Roma 14 bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi banyak dimensi, tetapi yang pasti posisi anak itu posisi yang lebih kuat daripada sekedar hamba, daripada sekedar sahabat. Dan karena kita anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu ketika kita mati bersama-sama dengan Kristus, untuk kemudian kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itu Roma 8 ayat yang ke-30 ya. Dan kemudian setelah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, di dalam Efesus 3 ayat 14 juga dikatakan itu kita akan mendapatkan meterai Roh Kudus itu, mendapatkan stempel cap. Ya, surat itu kalau ada meterainya itu lebih kuat ya. Nah, bagaimana kita ini berakar kuat ya? Akar itu bisa enggak kuat gitu. Makanya saya pernah sampaikan ya beberapa waktu yang lalu bagaimana ketika pohon kurma itu bisa tumbuh di padang gurun yang dikatakan panas teriknya luar biasa, tidak ada air. Bagaimana kalau nanam biji kurma itu baru ditanam itu ditindih dengan batu yang berat ya, supaya dia tidak langsung tumbuh ke atas, tapi dia tumbuh ke akar pohon kurma itu bisa mencapai bermeter-meter sampai dia menemukan mata air. Karena itu bisa menjadi pertanda di padang gurun tuh, kalau ada pohon kurma berarti ada mata air di situ. Ya, kita akan baca Yeremia ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca secara cepat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi untuk kita bisa berakar itu kita harus mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu menaruh harapnya pada Tuhan, itu diberkati. Nanti dia akan seperti pohon akar-akar. Bagaimana prosesnya kita tidak tahu, tetapi yang pasti kita akan berakar, kita akan melekat. Artinya mengandalkan Tuhan itu bukan cuma ketika ada masalah kita datang minta tolong Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak, tetapi mengandalkan Tuhan itu berarti kita melibatkan Tuhan di dalam keseluruhan kehidupan kita. Menaruh harapan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita menaruh harapan kepada Tuhan saja. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain di dalam hatimu. Jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kepintaranmu. Ya, andalkan Tuhan, betul-betul mengandalkan Tuhan. Taruh harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hidupmu akan mengalami seperti itu. Ya. Jadi kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Ya, kemudian di dalam berakar ya. Jadi berakar itu artinya orang-orang pilihan Allah itu ya, dia akan dihidupkan tadi, dilahirkan kembali, melihat terang Injil, menjadi anak-anak Allah yang mengandalkan Tuhan, baru kita bisa berakar kuat. Nah, kita masuk secara cepat ya, sepertinya ini enggak keburu ya waktunya, atau mungkin nanti untuk bertumbuh atau sedikit saja ya bertumbuh ya. Nah, setelah berakar kuat, tanaman itu akan bertumbuh ya. Bertumbuh ya. Tanaman yang sudah berakar dengan baik atau dengan kuat pasti tumbuh ya. Pertumbuhan ini adalah sebuah keniscayaan ya, sebuah kepastian ya, dan bukti dari kehidupan ya. Bukti dari kehidupan, orang yang hidup itu pasti bertumbuh ya. Dan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15b ya, orang
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Saya harap karena ini mungkin akan saya sampaikan secara cepat, Bapak Ibu bisa nanti pelajari lagi di online atau di catatan khotbah yang ditulis di minggu depan. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, ya. Dan ya, sebelum itu, ya, bertumbuh itu seperti orang-orang yang benar, ini tadi sudah saya sampaikan, seperti pohon kurma, ya, dan pohon aras yang tumbuh subur, itu ditanam di pelataran Allah. Artinya bukan berarti kita harus ada di gereja terus, tapi kita berhubungan terus dengan Tuhan, ya. Ditanam tanaman yang pohon kurma dan pohon aras itu yang ditanam di pelataran Allah, dia akan bertunas. Jadi kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan, tertanam di dalam kehidupan bersama Tuhan. Ya, pertumbuhan yang baik yang bisa menjulang tinggi seperti pohon aras itu tingginya bisa mencapai 50 meter. Ini saya pernah khotbah tentang pohon aras dan pohon kurma, ya. Mudah-mudahan tidak lupa, ya. Walaupun saya yakin juga banyak yang lupanya, karena saya sendiri juga kadang-kadang, ya, apa yang saya khotbahkan minggu lalu nih saya ini khotbah apa ya? Minggu lalu ini khotbah apa? Padahal ini persiapkan, nyiapkan khotbah ini saya ini tidak cukup seminggu. Ya, sebelumnya itu kalau belum dapat itu, rasanya tuh kayaknya kepikiran. Tapi kadang sudah dikhotbahkan, minggu lalu ini khotbah apa ya? Tapi saya selalu catat, ya, karena catatan ini selalu saya simpan dari tahun ke tahun, saya file dengan rapi. Ya, setiap tahun saya ada filenya. Oh, ini 2000 ini. Ya, jadi harap Bapak Ibu juga tidak lupa, ya. Nah, harus mengalami pertumbuhan yang baik. Nah, di Efesus 4 ayat 15b dan dikatakan bertumbuhlah dalam segala hal. Artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya. Dalam aspek iman, karakter, perilaku, tutur kata, pengetahuan tentang Tuhan itu harus juga tumbuh. Ya, jangan cuma tumbuh tubuhnya yang melar ke kiri dan berkembang ke kiri dan ke kanan, ya. Usia sekarang jangan mekar lagi ke kiri dan ke kanan, ya. Karena bertumbuh ke atas tidak bisa, ya, sudah ke kiri dan ke kanan, tidak. Tetapi bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, itu bertumbuh dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Iman harus tumbuh, karakternya harus tumbuh, ya. Jangan dari dulu suka iri hati, tetap aja dulu pemarah, tetap aja dulu tidak disiplin, ya, tidak disiplin waktu, tetap saja, ya. Berubah perilaku, tutur kata, pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya itu dalam Kolose 1 ayat 10. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam potensi yang Tuhan berikan, talenta-talenta yang Tuhan berikan harus dikembangkan, harus bertumbuh. Ya, jangan cuma usaha saja yang dipikirkan, bisnis saja yang dipikirkan untuk bertumbuh, ya, tetapi tidak pernah mikiri bagaimana karakter saya bertumbuh, bagaimana pengenalan saya akan firman ini bertumbuh. Nah, baca firman saja enggak, ya. Bagaimana kita harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, ya kan? Ke arah Kristus itu berarti Kristus adalah sebagai pusat, sebagai contoh, sebagai model dari arah pertumbuhan kita. Jangan yang lain, ya. Hamba-hamba Tuhan yang berkarakter baik, yang hidupnya baik boleh jadi teladan, tapi jangan sampai dikultus individukan. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal yang dikultus individukan, yang dianggap tidak pernah salah, yang dianggap selalu benar. Ya, yang mudah-mudahan apa yang diajarkannya benar, tapi ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang pengajarannya enggak selalu benar gitu, ya. Ya, tapi yang ke arah Kristus ini yang terutama. Ya, Kristus harus menjadi arah, tujuan, patokan, model pertumbuhan hidup kita. Orang percaya harus menjadi serupa bahkan dengan Kristus, kembali kepada rancangan Allah yang semula, untuk kita menjadi serupa dengan gambarannya, karena memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi harus tumbuh, ya. Dan ini niscaya tumbuh, Bapak Ibu. Saya yakin kalau akarnya tadi kuat, Bapak Ibu pasti akan bertumbuh, ya. Kalau masalahnya sekarang ini kok karakternya enggak tumbuh, ya. Sing ngamuan tetap ngamuan, sakit gampang sakit lagi tetap aja. Coba akarnya mungkin enggak kuat, ya. Kita enggak benar-benar enggak berakar kuat di dalam Tuhan sehingga enggak tumbuh.
Jadi Bapak Ibu harus periksa diri masing-masing ya. Jangan cuma apa yang diperhatikan tiap hari sibuk. Aduh masa apa ya? Ya aduh kerjaan gimana ya? Duh kerjaannya banyak banget, pusing mikirin. Bagaimana kita hari ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya kehidupan rohani kita itu harus lebih menjadi fokus utama daripada keadaan-keadaan dunia. Apa yang kita kejar dalam dunia nanti mati nggak dibawa. Ya tetapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita bertanggung-jawaban kepada Tuhan. Secangkir air sejuk saja yang kamu berikan kepada salah seorang karena dia hambaku, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Tapi kalau kita cuma sibuk hanya untuk diri kita sendiri, kerja untuk diri kita sendiri, ya mati. Kita tidak bawa apa-apa. Kita dimintai pertanggungan jawab. Tidak bisa kita pertanggungjawabkan karena semuanya hanya fokus untuk dunia. Kita harus bekerja, tapi muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, jadikan harta itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, nah bagian yang terakhir adalah bahwa kita ini tidak akan pernah. Oh ini sudah ya, ini seperti tadi untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya ya. Ini bagian yang terakhir ini adalah bahwa kita tidak bisa tumbuh sendiri. Ya, 1 Korintus 3 ayat 6 di jemaat Korintus itu ada pertengkaran, ada perselisihan. Aku golongannya Paulus, aku golongannya Apolos. Rasul Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ada peran Allah terus dalam hidupmu. Sedang kita abai, mungkin kita tidak bertumbuh karena kita mengabaikan keberadaan Allah dalam hidup kita. Sehingga Allah tidak bisa berproses di dalam pertumbuhan kita. Ingat, Allah itu akan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kita asal kita buka hati, bersedia dikoreksi, bersedia ditegur, bersedia dinasehati. Ada orang yang kalau ditegur sedikit saja, makanya saya kemarin ditekankan di KDP ya, untuk levelnya pelayan Tuhan ya, seharusnya tidak alergi teguran ya, harus bersedia kalau salah, harus bersedia dinasehati, bersedia diingatkan. Ada orang yang begitu ini sudah rasanya gimana kalau ditegur, memang enggak enak, tapi itulah yang membawa kita untuk bisa bertumbuh. Ya, Allah akan memimpin kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk bertumbuh. Karena itu jangan abaikan keberadaan Roh Kudus, jangan abaikan keberadaan Tuhan. Karena Allah berperan, bekerja, membimbing, menasehati, menegur anak-anaknya sepanjang hidup kita melalui Roh Kudus dan firman-Nya, supaya kita ini bertumbuh. Terus akan dibimbing. Allah tidak akan melepaskan kita. Sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus, Roh Kudus akan menyertai. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita tidak bisa tumbuh sendiri. Karena apa? Ya karena kita butuh orang lain. Ya, bukan berarti kalau Rasul Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan, lalu peran mereka tidak penting. Ya, perannya Paulus tidak penting. Ya, memang ada ayat ini mengatakan yang penting itu bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tetapi Yesus yang memberi pertumbuhan. Dalam hal ini membicarakan tentang kedaulatan Tuhan yang lebih utama, atau keadaan Tuhan yang lebih utama dari Paulus dan Apolos. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu penting. Ya, mereka harus menghormati Paulus. Apa yang dilakukan Apolos penting. Ya, satu tubuh itu banyak anggota, kita saling membutuhkan. Jadi jangan pikir kita bisa tumbuh sendiri. Kita tidak akan bisa tumbuh sendiri. Ya, kita tidak akan bisa tumbuh sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 11 kita butuh orang yang bisa menasehati, orang bisa menang. Orang yang tidak alergi terhadap nasihat, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Khotbah 4 ayat 9-10 katakan berdua lebih baik. Yang seorang jatuh, yang lain mengangkat. Khotbah 4 ayat 12 mengatakan tali 3 lembar tidak akan mudah putus. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa tumbuh sendiri. Karena itu kita perlu berkomunitas. Ya, kita perlu saling mohon nasihat, ya, bersedia terbuka. Ayo tegur aku kalau aku salah. Ya, termasuk kami Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan melayani di sini, yang kami lemah, masih punya kelemahan, kami masih bisa salah. Ya, kalau ada yang salah silahkan, Bapak Ibu, kami sangat terbuka ya dengan teguran. Ya, asal kita ini kalau negur orang, negur kami itu ya dengan tujuan yang baik, ya dengan hormat, ya apalagi dengan otoritas, ya pimpinan di perusahaan, pimpinan dimanapun, ya pimpinan rohani. Ya, Bapak kan pemimpin rohani ini katakan harus mendapat penghormatan 2 kali lipat. Bukan berarti saya minta dihormati, tidak. Tetapi itu demi Bapak Ibu, ya supaya Bapak Ibu bisa bertumbuh dengan baik, menghargai pimpinan yang menegur
tegur pimpinan bersalah, boleh menegur tapi dengan cara yang baik, ya, dengan tujuan yang baik, bukan untuk menjatuhkan orang. Jadi kalau Bapak Ibu menegur bukan supaya kelihatan orang itu salah, tidak, tetapi karena kasih supaya orang itu menjadi lebih baik. Disinilah ya peran daripada penyiram seperti Apolos dibutuhkan, dan butuh makanan rohani, butuh asupan rohani untuk bisa tumbuh. Kita butuh makanan, dan tidak ada makanan lain dalam kehidupan rohani kita kecuali firman Tuhan. Ya, tontonan-tontonan dunia, apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menjadi makanan bagi roh kecuali firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan setiap pagi, dibagikan renungan di grup, baca, ada yang audio tinggal dengarkan. Itu kalau enggak mau baca sendiri, seharusnya kita bisa makan sendiri juga, selain sudah makanan siap saji itu yang sudah disajikan kita tinggal makan, ya itu aja kadang enggak dimakan. Pagi sudah sibuk cari sarapan, ya cari pisang goreng, cari apa, ya firman makanan siap saji yang sudah disediakan, ya pagi sudah, bahkan Bapak Gembala ini kadang jam 2 sudah di-share, ya kalau udah bisa tidur jam 2 sudah di-share, Manuel juga gitu jam 3, ya kadang-kadang memang agak telat jam 5 itu, tapi rata-rata itu pagi-pagi sudah disiapkan, tapi kadang kita tidak abaikan. Kita harus menghargai itu, ya itu dibuat ya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari kita bersungguh ya makan makanan rohani. Ya 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan bayi itu butuh susu, ya yang murni, butuh susu. Ya kalau tidak dikasih asupan susu yang murni, susu yang baik, itu di terjemahan sederhana Indonesia itu jelas dikatakan susu itu adalah firman Tuhan yang menjadi asupan rohani bagi kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita bertumbuh, yaitu berakar kuat, ya ditambah dengan makanan rohani yang sehat, maka ditambah dengan sesama anggota tubuh. Makanya Bapak Ibu perlu bergabung dengan komsel-komsel, ya untuk kita bisa saling menasehati. Kita juga dibutuhkan oleh orang lain, ya untuk kita bisa menjadi teman orang lain, untuk bisa meneguhkan, menguatkan, bukan untuk kepentingan diri kita semata, tapi untuk kepentingan orang lain juga, karena kita sesama. Ya 1 Korintus 12 dikatakan mata tidak bisa berkata aku tidak butuh kaki, aku tidak butuh tangan. Semua saling membutuhkan, ya karena kita satu tubuh di dalam Kristus. Jangan egois, hidup sendiri, ya kaya sendiri, ya tumbuh sendiri, ya kita tidak peduli orang lain. Kita satu tubuh di dalam Kristus, kita akan tumbuh bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan ini akan membangun kita untuk, saya harap kita semua berakar kuat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita katakan dengan pujian ini, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus sudah bekerja sejak awal di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Tapi mungkin Roh Kudus sampai hari ini tidak bisa bekerja maksimal karena kita masih keras hati, kita masih tidak taat, kita masih tidak sungguh-sungguh, sehingga kita tidak berakar kuat. Mari kita minta supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Serupa bagaikan
bebas dari semua yang jahat. Jadi serupa dengan gambaran-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapak yang mengasihi kami. Kami percaya apa yang telah Tuhan berikan kepada kami tidak akan sia-sia. Biarlah firman-Mu Tuhan akan terus mendorong kami untuk lebih dekat, berakar lagi di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami dan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, anak-anak kami juga. Dan mereka tetap hidup dalam kasih-Mu, hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan akan menolong kami hari-hari mendatang ini untuk menghadapi tantangan yang harus kami hadapi ya Tuhan. Tolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan, tolong kami untuk memahami apa yang Kau mau ya Tuhan dari seluruh kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami dan kehidupan ekonomi kami ya Tuhan. Peliharakanlah kami terus dalam kesehatan ya Tuhan, agar kami mampu melakukan banyak hal bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang terbaring sakit. Tuhan jamah mereka, ya Tuhan, mereka yang terhalang karena kesehatan mereka. Tolong mereka Bapa, berikan pengharapan terus dalam hati mereka untuk mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah Tuhan, dimanapun mereka bersekolah. Berkatilah sekolah mereka dan berkati anak-anak kami untuk menjadi berkat bagi teman-teman mereka. Kami berdoa terus untuk sekolah Bintang Harapan. Tuhan tolong pakai sekolah ini untuk menjadi berkat bagi masyarakat di daerah ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami percaya kasih karunia-Mu terus akan mengalir sepanjang hidup kami. Dan kami percaya Tuhan menghantar kami pulang ke rumah dengan selamat dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami persembahkan seluruh kehidupan kami, kami persembahkan doa kami, dan kami persembahkan juga ibadah kami pagi ini kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia, kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah kemakmuran. Amin. Diberkatilah kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan,
Turunlah atas engkau sekalian berkat dari Bapa itu. Terus akan melimpah dalam kehidupanmu, kekuatannya, pertolongannya akan nyata dalam hidupmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya terus menguatkan hati dan pikiranmu. Roh Kudus menyertai, memimpin, mengurapi, memakai saudara sekalian jadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Hadirlah di ibadah wanita tiap Rabu jam 5 sore. Hari Kamis ada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pukul 5 sore. Seperti yang lalu-lalu, setelah kenaikan Tuhan Yesus sampai Minggu Pentakosta, diadakan sepekan berdoa. Mari kami undang jemaat untuk hadir. Ibadah akan dimulai hari Jumat 19 Mei sampai dengan Jumat 26 Mei 2023 pukul 6 sore. Semua kegiatan komsel dan ibadah wanita ditiadakan, digabung dengan acara sepekan berdoa. Diharapkan para PKS bukan meliburkan komsel tetapi menggabungkan dengan acara sepekan berdoa. Kecuali hari Sabtu tanggal 20 Mei tetap ada ibadah remaja. Hari Minggu ibadah raya 1 pukul setengah 7 pagi, ibadah anak pukul setengah 9 pagi, dan ibadah raya 2 pukul 4 sore. Mari dukung anak remaja kita untuk mengikuti acara Youth Camp PBIS Komda Jatim Bali tanggal 4-6 Juli 2023. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Theo. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Sehabis ibadah ini jangan pulang dulu ya. Yuk ikuti break dulu agar hubungan persaudaraan kita dapat semakin erat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.